Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Suci Cahyani dengan NIM 859182336. Program studi PG PAUD semester 7. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi dengan topik peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu ontologi. Bagaimana peran ontologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu? Jadi ontologi ini memiliki peran yang fundamental sebagai landasan pokok dalam menentukan apa yang sebenarnya dikaji dalam ilmu pengetahuan. Ontologis ini pada dasarnya dia berbicara tentang hakikat yang ada di ilmu pengetahuan, hakikat objek pengetahuan, dan hakikat hubungan antara objek dengan subjek ilmu. Ontologi ini pada dasarnya berbicara tentang apa yang ada, yaitu mengenai hakikat objek pengetahuan dan hakikat hubungan subjek dan objek ilmu. Ontologi ini menganalisis apakah suatu ilmu pengetahuan itu memang benar-benar ada dan dapat dibuktikan keberadaannya. Mengapa ontologi ini dikatakan juga membahas tentang realitas atau kenyataan? Ontologis ini mencakup semua aspek kehidupan yang dapat dikaji dengan panca indera manusia. Jadi singkatnya, ontologis ini menjawab apa yang sebenarnya menjadi fokus kajian, baik itu bersifat fisik maupun metafisik. Contoh sederhananya seperti meja. Jadi dalam ontologi, meja itu bukan hanya dipandang sebagai benda, tapi dalam ontologi juga mempertanyakan mengapa benda itu dikatakan sebagai meja. Apakah karena mempunyai kaki, atau dengan tekstur yang padat, atau bahkan dengan fungsi. Nah, berdasarkan contoh seperti itu, membuktikan bahwa ontologi ini menjawab apa yang sebenarnya dikaji dan hakikat realistis dari objek yang dikaji. Yang kedua yaitu epistemologi. Bagaimana peran epistemologi ini dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu? Jadi, peran epistemologi ini yaitu menjelaskan bagaimana ilmu itu diperoleh, kemudian metode yang digunakan untuk memperoleh ilmu tersebut, dan bagaimana kebenaran dari ilmu pengetahuan tersebut dapat diuji. Jadi singkatnya, epistemologi ini merupakan ilmu mengkaji tentang sumber pengetahuan, metode, kemudian struktur dan validitas suatu ilmu pengetahuan itu. Jadi ketika ilmu pengetahuan itu kita soroti melalui epistemologi, maka pembahasannya akan terarah pada bagaimana sumber yang dipakai oleh para ilmuwan itu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan metode yang digunakan seperti apa. Dan bagaimana untuk menguji validitas atau kebenaran dari ilmu pengetahuan tersebut. Jadi, kajian epistemologi ini menjelaskan bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, dan apa yang disebut kebenaran, dan bagaimana kriterianya. Jadi objek telaah dari epistemologi ini, ia mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, kemudian bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakannya dengan yang lain, yang berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang, serta waktu mengenai sesuatu hal. Jadi ringkasnya, epistemologi ini berperan untuk menjawab bagaimana cara kita untuk mengetahui dan membuktikan kebenaran suatu ilmu pengetahuan tersebut. Contoh sederhananya seperti meja. Bagaimana kita mengetahui meja itu kuat atau tidak? Kita menggunakan metode pengamatan, seperti melihat langsung material atau meja tersebut, kemudian menggunakan metode empiris dengan pengalaman indrawi seperti mengetuk atau memegang langsung meja tersebut, atau dengan uji beban, dengan menaruh barang berat di atasnya untuk menguji apakah meja itu kuat atau tidak. Nah, inilah adalah cara kita untuk mendapatkan pengetahuan tentang kekuatan meja tersebut. Hal tersebut merupakan ilustrasi dari contoh epistemologi, peran epistemologi dalam menjawab bagaimana cara kita mengetahui atau membuktikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu aksiologi. Bagaimana peran aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu, yaitu menjelaskan nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Aksiologi pada dasarnya berbicara tentang hubungan ilmu dengan nilai. Maka, aksiologi berhubungan dengan baik dan buruk, berhubungan dengan layak atau tidak layak, pantas atau tidak pantas. Suatu pernyataan ilmiah atau ilmu pengetahuan dapat dianggap benar apabila pernyataan ilmiah tersebut mengandung unsur aksiologi di dalamnya, yaitu adanya nilai manfaat bagi kehidupan manusia. Jadi pada intinya, kajian aksiologi ini membahas tentang layak atau tidaknya sebuah ilmu pengetahuan, pantas atau tidaknya ilmu pengetahuan itu dikembangkan, dan apakah ilmu pengetahuan tersebut memberikan manfaat bagi kehidupan. Jadi kesimpulannya, peranan aksiologi ini yaitu menelaah nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Aksiologi ini menjawab pertanyaan apa manfaat atau nilai dari ilmu tersebut. Contoh sederhananya, kita gambarkan dengan meja. Aksiologi ini membahas apakah meja tersebut nyaman digunakan untuk belajar atau tidak, itu sebagai bentuk nilai guna.
Kemudian, apakah bahan meja tersebut ramah lingkungan sebagai bentuk etika dalam ilmu? Atau apakah meja tersebut estetis? Kita membahas setiap fondasi utama filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi tadi. Kini kita akan membahas keterkaitan antara ketiganya, yaitu keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi ketiganya ini memiliki keterkaitan dan merupakan satu kesatuan dalam penelitian ilmiah. Ketiganya ini memberikan dasar yang sistematis untuk memahami apa yang kita kaji, kemudian bagaimana cara mengkajinya, dan untuk apa kajian tersebut digunakan. Dalam hal ini, ontologi memberikan batasan objek yang akan diproses atau dikaji oleh epistemologi. Dan epistemologi sendiri tidak akan berjalan tanpa adanya objek atau ontologi yang ingin dipelajari. Dan ilmu yang dikaji atau dipelajari itu dengan metode yang benar tentu harus menentukan nilai guna atau manfaat yang kita sebut sebagai aksiologi dari pengetahuan tersebut dan etis untuk diteliti lebih lanjut. Dalam hal ini, ontologi itu memberikan batasan objek yang akan diproses atau dikaji oleh epistemologi. Dan epistemologi ini tidak akan berjalan tanpa adanya objek. Bagaimana suatu metode itu dijalankan tanpa mengetahui objek yang akan dikaji. Dan kemudian ilmu yang dikaji atau yang kita pelajari dengan metode yang benar tentunya akan menentukan nilai guna atau manfaat dari suatu ilmu pengetahuan tersebut dan etis untuk diteliti lebih lanjut.